Rahasia kelam apa yang ada di balik kutukan Minotaur dalam Cryptic Chronicles of Age of Mythology Retold? Bersiaplah untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik legenda kuno ini. Legenda menceritakan tentang Minotaur, makhluk setengah manusia setengah banteng yang terkurung dalam labirin gelap. Namun, apakah ia benar-benar monster yang haus darah? Ataukah ada kebenaran lain yang tersembunyi di balik kutukannya? Mari kita telusuri kisah tragis ini dan ungkap misteri yang telah menghantui peradaban selama berabad-abad. Pada zaman Yunani kuno, di Pulau Kreta yang megah, sebuah kisah kelam terukir dalam sejarah. Legenda menceritakan tentang Minotaur, perwujudan kegelapan yang menakutkan, dengan kepala banteng yang menyeramkan dan tubuh manusia yang berotot. Makhluk ini terkurung dalam labirin gelap di bawah istana Knossos, sebuah penjara yang dibangun oleh arsitek jenius Daedalus atas perintah Raja Minos. Namun, Minotaur bukanlah sekadar monster buas. Ia adalah hasil dari cinta terlarang dan kutukan dewa yang mengubah nasib sebuah kerajaan. Setiap tahun, 7 pemuda dan 7 pemudi dari Athena dikirim sebagai persembahan untuk memuaskan nafsu Minotaur yang tak terpuaskan. Di tengah keputusasaan dan ketakutan, seorang pahlawan bangkit dari Athena. Theseus, putra Raja Aegeus, menolak untuk membiarkan rakyatnya terus menjadi korban. Didorong oleh rasa keadilan dan tanggung jawab sebagai seorang pangeran, ia menawarkan diri untuk menjadi salah satu dari 14 korban yang dikirim ke Kreta. Didorong oleh rasa keadilan dan keberanian, ia menawarkan diri untuk menjadi salah satu dari 14 korban yang dikirim ke Kreta. Di tengah persiapan keberangkatannya, Theseus bertemu dengan Ariadne, putri Raja Minos yang cantik dan bijaksana. Ariadne, yang diam-diam menentang kekejaman ayahnya, terpikat oleh keberanian dan tekad Theseus. Ia melihat secercah harapan dalam diri sang pahlawan Athena, harapan untuk mengakhiri teror Minotaur dan membebaskan rakyatnya dari beban persembahan yang mengerikan. Namun, Theseus tidak berniat untuk menjadi santapan Minotaur. Ia membawa misi rahasia untuk membunuh monster itu dan membebaskan Athena dari cengkeraman ketakutan. Akhirnya, Theseus tiba di jantung labirin, tempat Minotaur yang mengerikan menunggunya. Makhluk itu besar dan menakutkan, dengan kepala banteng yang menyeramkan dan tubuh manusia yang berotot. Matanya yang merah menyala menatap Theseus dengan amarah yang membara, seolah-olah siap untuk mencabik-cabiknya. Theseus teringat akan Ariadne, putri Raja Minos yang telah membantunya. Ia teringat akan cinta dan pengorbanan Ariadne, yang telah memberinya benang ajaib dan petunjuk untuk keluar dari labirin. Ia teringat akan janjinya untuk kembali kepada Ariadne dengan selamat. "Ini demi Athena! Ini demi Ariadne!" teriak Theseus, sambil menerjang Minotaur dengan pedangnya. Pertarungan berlangsung sengit. Theseus melawan Minotaur dengan keberanian dan keterampilan yang ia pelajari dari para pahlawan Athena. Namun, Minotaur terlalu kuat. Ia memojokkan Theseus di tepi jurang, siap untuk mengakhiri hidupnya. Apakah ini akhir dari segalanya? Pikir Theseus, putus asa. Apakah aku akan mati di sini, di dalam labirin ini, tanpa bisa memenuhi janjiku kepada Ariadne? Namun, Theseus tidak menyerah. Ia teringat akan benang ajaib yang diberikan Ariadne. Benang itu adalah satu-satunya harapannya, satu-satunya koneksi dengan dunia luar yang nyata. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia melompat dari tepi jurang, menghindari serangan Minotaur. Ia menghujamkan pedangnya ke leher Minotaur dengan sekuat tenaga.
Raungan terakhir Minotaur menggema di seluruh labirin, sebelum akhirnya ia ambruk ke tanah, tak bernyawa. Theseus terjatuh di sampingnya, kelelahan namun lega. Ia telah mengalahkan monster itu, ia telah memenuhi janjinya kepada Ariadne. Setelah pertempuran yang melelahkan, Theseus akhirnya mengalahkan Minotaur. Monster yang telah meneror Athena selama bertahun-tahun akhirnya tak bernyawa. Theseus merasa lega, namun ia tahu ia belum bisa beristirahat. Ia harus segera keluar dari labirin sebelum ada bahaya lain yang menimpanya. Dengan mengikuti benang ajaib Ariadne, Theseus menelusuri kembali jalan yang telah ia lalui. Ia melewati lorong-lorong gelap, teka-teki yang telah ia pecahkan, dan jebakan-jebakan yang telah ia hindari. Akhirnya, ia melihat cahaya matahari di ujung terowongan. Theseus melangkah keluar dari labirin, merasakan kehangatan matahari di kulitnya dan angin laut yang menyegarkan rambutnya. Ia telah berhasil. Ia telah mengalahkan Minotaur dan membebaskan Athena dari kutukannya. Theseus, dengan hati yang dipenuhi rasa syukur dan kelegaan, mengikuti benang ajaib Ariadne keluar dari labirin yang mematikan. Setiap langkahnya membawanya semakin dekat ke kebebasan, semakin dekat dengan Ariadne yang telah menunggunya dengan setia. Ia merasakan beban berat terangkat dari pundaknya, namun bayangan Minotaur yang terbunuh masih menghantuinya. Di luar labirin, Theseus dan Ariadne bersatu kembali. Pelukan mereka erat dan penuh haru, sebuah simbol kemenangan atas kegelapan dan teror. Namun, di balik kebahagiaan itu, Theseus merasakan konflik batin. Ia telah membunuh makhluk yang, meskipun mengerikan, adalah saudara tirinya. Pertanyaan-pertanyaan mulai muncul di benaknya. Apakah tindakannya benar? Apakah ia telah menjadi seperti monster yang ia bunuh? Sementara itu, Ariadne juga berjuang dengan perasaannya sendiri. Ia merasa lega karena rakyat Athena telah bebas dari teror Minotaur, namun ia juga merasa bersalah karena telah mengkhianati ayahnya. Ia menatap Theseus dengan tatapan penuh cinta, namun juga dipenuhi dengan keraguan dan ketidakpastian tentang masa depan mereka. Bersama-sama, mereka mengumpulkan para pemuda dan pemudi Athena yang masih hidup di dalam labirin. Suasana haru biru menyelimuti mereka saat mereka akhirnya bisa keluar dari labirin yang mengerikan dan kembali ke pelukan orang-orang yang mereka cintai. Tangisan bahagia dan pelukan erat memenuhi udara, menghapus sebagian dari trauma yang mereka alami. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Raja Minos, yang marah karena Minotaur telah dibunuh, memerintahkan pasukannya untuk mengejar Theseus dan Ariadne. Sang raja merasa dikhianati oleh putrinya sendiri dan bertekad untuk menghukum mereka berdua. Theseus dan Ariadne, bersama para tawanan Athena, bergegas menuju kapal mereka. Mereka berlayar meninggalkan Kreta, dikejar oleh armada kapal perang Raja Minos. Ombak besar menghantam kapal mereka, angin kencang mengoyak layar, namun Theseus tetap teguh memegang kemudi, bertekad untuk membawa mereka semua ke tempat yang aman. Setelah kejar-kejaran yang menegangkan, kapal Theseus berhasil lolos dari kejaran pasukan Kreta. Mereka berlayar menuju Athena, membawa harapan baru bagi kota mereka. Namun, di balik kelegaan itu, Theseus dan Ariadne tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka dan membangun masa depan yang baru di tengah bayang-bayang masa lalu yang kelam. Kapal Theseus tiba di Athena, disambut oleh sorak-sorai dan air mata bahagia dari rakyatnya. Theseus dan Ariadne berdiri di haluan kapal, tangan mereka bertautan.
Namun, di balik senyum kemenangan mereka, terpancar kesedihan yang mendalam. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka bersama telah berakhir. Di hadapan rakyat Athena yang berkumpul di pelabuhan, Theseus menceritakan kisah perjalanannya di labirin yang mengerikan. Ia menceritakan tentang Minotaur yang buas, tentang teka-teki dan jebakan yang mematikan, dan tentang bagaimana Ariadne, putri Raja Minos, telah membantunya dengan benang ajaib dan petunjuk-petunjuk berharga. Raja Aegeus, ayah Theseus, memeluk putranya dengan bangga, air mata mengalir di pipinya. Ia tidak dapat mengungkapkan rasa syukurnya kepada Ariadne. "Putriku," katanya kepada Ariadne, "kau telah menyelamatkan putraku dan seluruh Athena dari teror Minotaur. Kami berhutang budi padamu." Ariadne hanya bisa tersenyum tipis. Hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Ia bahagia karena Theseus telah berhasil, namun ia juga sedih karena harus berpisah dengannya. Lebih dari itu, ia merasa bersalah karena telah mengkhianati ayahnya, Raja Minos, demi cinta yang ia rasakan untuk Theseus. Keesokan harinya, Theseus dan Ariadne berdiri di tepi pantai, memandang kapal yang akan membawa Ariadne kembali ke Kreta. Angin laut meniup rambut mereka, membawa aroma asin dan kesedihan. "Aku tidak akan pernah melupakanmu, Theseus," bisik Ariadne, air mata mengalir di pipinya. "Kau adalah pahlawan sejati, dan aku akan selalu mencintaimu." Theseus menggenggam tangan Ariadne, hatinya dipenuhi dengan rasa sakit. "Aku juga tidak akan pernah melupakanmu, Ariadne," jawabnya. "Kau adalah wanita terberani dan terbijaksana yang pernah aku kenal." Mereka berpelukan untuk terakhir kalinya, sebuah pelukan yang penuh dengan cinta, kesedihan, dan harapan. Kapal Ariadne berlayar meninggalkan Athena, membawa serta sebagian dari hati Theseus. Mencapai kekuatannya dan dapat mengangkat batu besar itu. Sebuah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta yang tak terpisahkan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa bahkan monster yang paling menakutkan pun bisa dikalahkan dengan keberanian dan kecerdikan. Sementara itu, Ariadne dan Phaedra berdiri dapat takdir, dan According to bahwa Greek setiap myth, tindakan Minos was the memiliki king of konsekuensi Crete, yang and his harus wife kita Queen hadapi. Pasiphae had a fling with a magic Theseus, bull, resulting sang in a pahlawan child with a Athena, bull head and a telah human body. membuktikan And bahwa thus, the kebaikan dan Minotaur. We keadilan know what you're akan thinking. selalu menang What? atas Well, kejahatan. here's the backstory. Dia Minos, telah who was the son membebaskan of rakyatnya dari teror dan memimpin mereka menuju masa depan yang lebih baik. Namun, kisah ini bukan hanya tentang Theseus. Ini juga tentang Ariadne, sang putri Kreta yang berani mengorbankan segalanya demi cinta dan keadilan. Ia adalah pahlawan tanpa tanda jasa, yang perannya tak kalah penting dari Theseus. Kisah Theseus dan Minotaur adalah pengingat bagi kita semua bahwa keberanian, pengorbanan, dan cinta adalah nilai-nilai yang harus selalu kita junjung tinggi. Terima kasih telah mengikuti Cryptic Chronicles, The Minotaur's Choosing, A Game of Mythology Retold, Unraveling the Mystery. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan berlangganan channel kami untuk konten menarik lainnya. Kami ingin mendengar pendapat Anda tentang kisah Theseus dan Minotaur. Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Apakah Anda terinspirasi oleh keberanian Theseus? Atau mungkin Anda memiliki interpretasi lain tentang mitos ini? Dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman Anda yang juga tertarik dengan mitologi Yunani. Mari kita sebarkan cerita epik ini dan terus belajar tentang warisan budaya yang kaya ini. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya di Cryptic Chronicles, di mana kita akan terus mengungkap misteri dan legenda dari masa lalu.